Bonus part 2. Begitu Juda tiba di rumah sepulang dari kantor, dia langsung dihadang oleh Biru. "Papi," katanya, "papi mau ajarin aku bisnis." Juda tersenyum dan menggendong Biru. "Kamu benar-benar tertarik dengan bisnis?" "Tentu saja papi, aku serius. Aku sudah mengikuti pasar saham di internet. Dan perusahaan papi dan mami berada di harga saham paling tinggi. Aku juga ingin memiliki perusahaan seperti itu. Menjadi penguasa di dunia bisnis. Hahaha, kamu akan jadi seperti itu setelah kamu cukup dewasa. Sekarang kamu harus belajar dengan giat dulu, hingga kamu diakui di dunia pendidikan. Jadi kamu tidak akan disia-siakan ataupun dianggap remeh." "Mengerti," kata Juda berusaha menjelaskan pada Biru. "Baiklah papi, aku tidak akan mengecewakan papi." Biru dengan suara tegas sambil membusungkan dada meyakinkan Juda. "Kak, gantian dong, aku kan juga mau digendong sama papi." Jingga berdiri di hadapan Juda dan menarik-narik celananya. Juda akhirnya menurunkan Biru dan menggendong Jingga. "Kamu ganggu saja pembicaraan antara laki-laki." Biru mengerucutkan bibir saat turun dari pangkuan Juda. "Kalian ini, papi kan baru pulang. Pasti papi capek, kenapa kalian malah berebut papi?" Seren menghampiri mereka bertiga. "Biarkan saja. Aku senang dengan interaksi kami bertiga." "Jingga, apa kamu mau jadi pebisnis juga seperti Biru?" "Aku mau jadi model saja pi. Aku tidak tertarik dengan bisnis." Juda mengerutkan kening mendengar sang putri kecilnya. "Kenapa jadi model? Aku ingin terkenal, tapi aku juga tidak mau sama seperti kalian yang menjadi pebisnis." Jelas Jingga sambil mencibir. "Baiklah, papi, terserah kalian saja. Asalkan kalian belajar dengan giat dan tidak mengecewakan papi juga mami." Juda mencolek hidung kecil Jingga sambil tersenyum. "Siap papi." Mereka berdua dengan kompak mengatakannya. "Apapun yang kalian inginkan akan papi dukung, tapi kalian harus berusaha sendiri. Tanpa melibatkan papi dan mami. Papi yakin kalian bisa. Dan ketika saatnya tiba, seluruh perusahaan papi dan mami pasti akan jadi milik kalian." Kata Juda pada kedua anaknya. "Kami hanya akan mendukung dan melindungi kalian dari belakang. Kami akan memantau setiap pergerakan kalian tanpa harus ikut campur." Sambung Juda dalam hatinya. Dia ingin anak-anaknya belajar bagaimana caranya berusaha tanpa menggunakan nama besar orang tuanya. Dia juga akan mendidik anaknya agar tangguh menghadapi siapapun tanpa adanya rasa takut. Dia tidak akan membiarkan anaknya merasakan yang namanya diinjak dan direndahkan orang lain. Seperti yang selalu dia yakini, keluarga Kusuma tidak boleh ditindas, hanya boleh menindas. Nadia dan Jimmy sudah menikah. Mereka telah memiliki satu putri cantik berusia 3 tahun bernama Nazia Liana Dinata. Nadia tetap menjadi direktur operasional di bawah pengawasan Seren. Kini perusahaannya sudah semakin berkembang. Perusahaan Dinata juga sudah melewati tahap kritis setelah diambil alih oleh Jimmy. Dia tidak pernah ragu untuk meminta bantuan kepada Seren. Henry dan Risti juga sudah menikah, dikaruniai satu putri berusia 3 tahun bernama Ananta. Satya dan Diandra belum lama ini menikah. Diandra sudah tinggal di negara A bersama Satya dan tidak kembali ke luar negeri. Mario dan Steve masih belum memutuskan untuk menikah. Mereka masih disibukkan dengan bisnis dan urusan politik. Steve dengan pembawaannya yang selalu tenang menjadi banyak incaran gadis-gadis. Dia belum lama ini sedang dekat dengan putri dari politikus di kota C.
Sedangkan Mario dia yang lebih ceria dan ceplas-ceplos selalu dijodohkan oleh keluarganya dengan ancaman tidak akan mendapatkan warisan. Sekarang dia sedang dekat seorang model cantik.